Shalom, selamat malam The Warriors. Sebelum kita istirahat malam ini, kita renungan sejenak ya. Nah, saya ada cerita nih. Judulnya adalah Pertolongan Tuhan. Kan kita tahu nih, saat ini banyak yang mengalami, gara-gara pandemi ini banyak yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada yang kena PHK, apakah usahanya tidak bisa berjalan lagi. Semuanya berdampak, termasuk ke keluarga saya. Dan ini juga bukan suatu hal yang wah atau bagaimana, karena hampir semua orang mengalami hal ini. Tapi di saat kita mengalami seperti ini, kita harus tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Nah, saya ada sebuah cerita nih. Ada seorang pria, dia lagi mendaki. Nah, waktu dia mendaki itu kebetulan dia tergelincir dan jatuh ke tebing yang curam dan berpegangan pada ranting pohon yang ada di situ. Dan kebetulan memang ranting kalau itu agak kuat ya rantingnya ya. Nah, terus pria itu berharap ada orang yang lewat di atasnya dengan dia berteriak minta tolong, adakah orang di atas sana, tolong saya jatuh nih di tebing. Nah, tidak ada respon. Dan dia berulang lagi mengatakan tolong, tapi tidak ada respon. Bukan hal yang mustahil, dia mendengar suara seperti gemuruh, apakah kamu percaya kepadaku? Dan dia menjawab, ya, aku percaya Tuhan. Terus Tuhan bilang, kalau gitu, lepaskanlah dirimu ke bawah. Lalu dia melihat ke bawah itu dalam banget, sekitar kurang lebih 500 meter. Terus kalau dia nengok ke atas, cuman sedikit, kurang lebih 6 meter. Aduh, gimana Tuhan? Masakah saya harus melepaskan diri saya ke bawah? Dan bawah juga saya hanya bisa mengira-ngira sekitar segitu. Lalu dia merasa ragu-ragu. Dia tetap bilang, tolong, ada gak orang di atas? Tolongin saya. Nah, saat ini ketika kita mengalami berbagai hal, berbagai masalah, kita tuh sebenarnya kayak pria ini, kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi ketika Tuhan mengatakan, ayo ikut caranya aku, terus kita berpikir lagi, kita ragu-ragu lagi, merasa ini gak bener loh Tuhan, kalau aku ikut begini, aku merasanya gak cocok nih Tuhan, gimana nih? Nah, kita jangan lupa, ada ayat nih ya, di Yesaya 55 ayat 8. Saya bacakan ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya, kita harus menyesuaikan Allah. Kita jangan menyesuaikan Allah dengan kondisi kita, tetapi kita menyesuaikan diri kita dengan rancangan-rancangan Allah yang memang melampaui segala akal, yang gak bisa kita pikirin rencana-rencana dia buat kita. Tapi kita tetap yakin rancangan dia adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, satu lagi, kita harus ingat, pada waktu meminta pertolongan Tuhan, ingat, kita harus memikirkan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Nah, terus saya juga ada ayat lagi nih. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, haruslah kita memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ini ada di Yakobus 1 ayat 6. Artinya apa? Kita harus percaya keberadaan Allah dan pemeliharaannya buat hidup kita, yakin sepenuhnya bahwa cara Allah adalah yang terbaik. Selamat malam, sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. My Jesus love you.